Hari ini kita lanjutkan nyanyian pernikahan raja. Nyanyian pernikahan raja yang diambil dari Mazmur 45. Mazmur 45 dari ayat ke-1 sampai dengan ke-18. Mulai dari ayat ke-1 sampai ke-18. Udah ada spidolnya belum? Belum ada? Oke, saya split dulu, saya ngobrol dulu sama saudara. Kita belajar ini bukan supaya saudara punya pengetahuan saja, bukan supaya saudara punya pengetahuan saja, terima kasih. Tapi supaya saudara benar-benar mengerti intisarinya, yaitu berubah. Kenapa? Karena sesungguhnya Tuhan mati di kayu salib bukan hanya untuk bukan untuk menebus kita tapi juga membawa kita kembali pada ciptaannya yang semula, yaitu segambar serupa dengan Dia. Di Mazmur 45 ini dibagi atas dua bagian. Yang pertama pujian mempelai. Pujian raja, pujian bagi raja. Yang kedua, pujian bagi mempelai. Saudara perhatiin, hubungan kita, dalam hubungan kekristenan kita bukan hanya satu arah. Tuhan mengasihi kita, ya itu pasti, tapi kita juga harus berubah mengasihi Tuhan. Kita benar-benar harus mengasihi Tuhan. Dalam pujian bagi raja, ini dibagi atas 4. Pujian bagi raja dibagi atas 4, yaitu keelokannya, saudara bisa lihat di ayat 3. Kemenangannya, saudara bisa lihat di ayat 4 sampai ayat 6. Kerajaannya, saudara bisa lihat di ayat 7 sampai ayat 8. Dan yang terakhir kebajikannya. Saudara bisa lihat di ayat 9. Boleh Henry dibacakan mulai dari ayat 1 sampai ayat 9 dulu. Belum, suaranya mati. Oke. Mazmur 45 ayat 1. Oke. Untuk pemimpin biduan menurut lagu Bunga Bakung dari Bani Korah, nyanyian pengajaran, nyanyian kasih. Oke. Saya lihat di dalam suatu pengajaran pasti ada kasih. Di dalam kasih ada pengajaran. Kasih enggak serta-merta memberi saja, tapi kasih juga ada bagian dari kasih, yaitu didikan, pembentukan. Oleh sebab itu dibilang di situ nyanyian pengajaran dan juga nyanyian kasih. Terus ayat 2. Hatiku meluap dengan kata-kata indah, aku hendak menyampaikan sejakku kepada raja. Ya, hatiku meluap dengan kata-kata indah, aku hendak menyampaikan sajakku kepada raja. Terus lidahku ialah pena untuk selama-lamanya. Lihat, lidahku bagaikan pena. Orang yang memiliki kasih sayang buat Tuhan, hidupnya pasti jadi kesaksian bagi banyak orang. Baik perkataannya, yaitu pena, ataupun juga perbuatannya, juru tulis. Di situ dibilang, juru tulis, lidahku bagaikan pena, seorang juru tulis yang mahir. Lihat di sini, saya bilang, perkataannya yang diibaratkan dengan pena, dan perbuatannya, juru tulis yang mahir. Jadi perbuatan dan perkataan saudara itu harus mencerminkan Kristus. Terus ayat 3, lanjutkan, saya nggak akan detail di sini lagi, kita akan maju terus, lanjut ke depan terus. Engkau yang terelok di antara anak-anak manusia, kemurahan tercurah pada bibirmu,
Sebab itu Allah telah memberkati engkau untuk selama-lamanya. Lihat, engkau yang terelok, keelokannya. Keelokannya. Di antara anak manusia, dia bibit unggul di antara anak manusia. Dia jadi contoh, jadi teladan. Kenapa? Karena dia sudah menang. Terus lanjutkan. Mazmur 45 ayat 4, ikatlah pedangmu pada pinggang, hai pahlawan. Ini bicara soal kemenangan. Ikat pedang pada pinggang itu bicara soal kemenangan. Terus? Hai pahlawan dalam keagunganmu dan semarakmu. Ya, saudara lihat di sini keagungan Kristus dan semaraknya itu adalah tanda kemenangannya. Dia telah kalahkan musuhnya. Dia telah memperoleh kemenangan. Saudara, kalau saudara benar-benar mengenal Tuhan, saudara harusnya sadar dengan siapa saudara berjalan. Kalau saudara berjalan dengan Allah yang sudah menang, maaf saya bilang, seharusnya kita tidak perlu takut dengan apapun juga. Betul? Seharusnya kita tidak perlu takut dengan apapun juga. Kenapa? Karena kita berjalan bersama dengan Allah yang sudah menang. Menang atas apa? Menang atas dosa, menang atas maut, menang atas kuasa kegelapan. Dia sudah mengalahkan segala-galanya. Bahkan sakit penyakit pun dikalahkan. Untuk apa kita takut berjalan bersama dengan Dia? Amin. Ayat 5. Mazmur 45 ayat 5, dalam semarakmu itu majulah demi kebenaran, peri kemanusiaan dan keadilan, biarlah tangan kananmu mengajarkan engkau perbuatan-perbuatan yang dahsyat. Lihat, sifat dan keelokan Kristus yang besar, kelembutannya, keadilannya, kesemarakannya, juga bisa dilihat dari perbuatannya yang dahsyat. Saudara perhatiin, kata mengajarkan sama dengan melakukan perbuatan-perbuatan yang dahsyat. Dia mengajarkan kita juga untuk melakukan perbuatan yang dahsyat. Sekali lagi, Dia adalah Allah yang melakukan perbuatan yang dahsyat. Oleh sebab itu Dia mengajar kita juga untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang dahsyat. Ada seorang bijak yang berkata begini, jika engkau merencanakan sesuatu bersama dengan Tuhan, rencanakan sesuatu yang besar. Sekali lagi saya ulang, jika engkau merencanakan sesuatu bersama dengan Tuhan, rencanakan sesuatu yang besar. Bukan yang yang biasa-biasa, tapi hal yang luar biasa. Nah, untuk sampai ke tingkat ini yang gak mudah. Jujur, ini sangat tidak mudah. Terus ayat 6. Mazmur 45 ayat 6. Anak-anak panahmu tajam, menembus jantung musuh raja, bangsa-bangsa jatuh di bawah kakimu. Lihat, anak-anak panahmu tajam, menembus jantung musuh raja, bangsa-bangsa jatuh di bawah kakimu. Ya, lihat ya saudara ya. Ini bicara soal kemenangannya yang luar biasa. Kitalah anak panah itu, tapi kita harus dibentuk saudara dan saya. Sekali lagi harus relakan diri saudara dan saya untuk dibentuk, diasah menjadi anak panah yang tajam. Saudara harus dibentuk untuk dapat diarahkan, berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan, berjalan sesuai dengan firman Tuhan, supaya saudara bisa diarahkan untuk menusuk jantung-jantung musuh. Amin. Sekali lagi kuncinya apa Pak? Kuncinya adalah penyerahan diri total saudara kepada Tuhan, supaya saudara bisa dibentuk dan diarahkan, supaya lewat didikan dan pengarahan Tuhan itu, saudara bisa dipakai Tuhan untuk menghancurkan kuasa-kuasa musuh. Sekali lagi, Tuhan tidak menjadikan saudara orang Kristen yang biasa-biasa. Tapi Tuhan memanggil saudara untuk melakukan perkara-perkara yang luar biasa. Apa yang dunia tidak bisa lakukan, Tuhan akan kerjakan dan saudara menjadi rekan sekerjanya.
Amin. Saudara perhatiin cara Tuhan bekerja di Chosen. Saudara perhatiin, lihat baik-baik. Gimana cara Tuhan menyelesaikan sewa gedung. Gimana cara Tuhan menyelesaikan beberapa kali retret. Bukan perkara-perkara biasa itu. Kenapa? Karena kita nggak pegang uang. Justru itu perkara yang luar biasa. Bukan hanya satu orang yang berdiri, tapi semua saudara begini. Saya yakin yang kerjakan Tuhan, tapi lewat doa kita semua. Doa saudara, doa saya, doa-doa yang luar biasa. Mengerjakan perkara-perkara yang luar biasa pula. Waduh, itu luar biasa banget. Nah, kita rindu ya, kita melihat lagi di tengah ketidakberadaan tinggal 40 hari, tadi saya ngomong tinggal 40 hari lagi kita retret, tapi sampai hari ini kita belum punya apa-apa. Kita baru bisa bayar DP-nya tok. Setelah itu kita nggak tahu mesti bikin apa. Kita nyerah aja sama Tuhan, biarkan Tuhan yang berperkara. Oke? Ini perkara-perkara yang nggak masuk di akal, tapi Tuhan lagi kerjain buat kita semua. Amin. Ayat 7, sekarang ayat 7. Kemarin kita baru sampai ayat 6, sekarang kita masuk ke ayat 7. Mazmur 45 ayat 7. Tahtamu kepunyaan Allah, tetap untuk seterusnya dan selamanya. Dan tongkat kerajaanmu adalah tongkat kebenaran. Lihat, kerajaanmu, tongkat kebenaran. Untuk masuk di dalam kerajaan, perlu kita dituntun dan digiring oleh tongkat, yaitu adalah kebenaran. Lihat di sini, perhatikan kata baik-baik, kata demi kata. Di situ dibilang kerajaanmu, tahtamu, kepunyaan Allah. Kerajaanmu dan tongkat kerajaanmu adalah tongkat kebenaran. Kalau saudara benar-benar mau masuk di dalam kerajaannya, saudara harus merelakan diri dituntun dengan kebenarannya. Enggak ada cara lain. Tongkat di sini melambangkan kebenaran. Tongkat juga bicara soal otoritas. Sejauh mana saudara mengizinkan Allah mempunyai otoritas di dalam diri saudara. Semakin besar otoritas Allah di dalam diri saudara, sekali lagi saya bilang, semakin besar otoritas Allah di dalam diri saudara, semakin gampang saudara dituntun menuju kerajaannya. Oke? 8, kita masuk ayat 8. Mazmur 45 ayat 8. Kau mencintai keadilan dan membenci kefasikan. Sebab itu Allah-Allahmu telah mengurapi engkau dengan minyak sebagai tanda kesukaan, melebihi teman-teman sekutumu. Lihat ya, engkau mencintai keadilan dan membenci kefasikan. Di sini bicara soal, sekali lagi, bicara soal kerajaannya. Kerajaannya itu benar. Allah telah mengurapi engkau dengan minyak sebagai tanda kesukaan, melebihi teman-teman sekutumu. Minyak tanda kesukaan. Minyak bicara soal roh Allah yang komplit dan majemuk. Sekali lagi, minyak itu bicara soal roh Allah yang komplit dan majemuk. Karena roh Allah nggak cuma satu, tapi bisa ada di mana-mana. Bisa ada di media, bisa ada di Karen, bisa ada di saya. Makanya saya bilang, roh Allah itu majemuk. Dan dia komplit. Keluaran 30 ayat 23 sampai dengan 25. Ini kita bicara soal minyak ya. Kita bicara soal minyak sekali lagi, minyak. Oke. Keluaran 30 ayat 23 sampai dengan 25. Keluaran 20 ayat 23.
Ambillah rempah-rempah pilihan, mur tetesan 500 sikal, dan kayu manis yang harum setengah dari itu, yakni 250 sikal, dan tebu yang baik 250 sikal. Iya, terus saya nggak bicara soal sikalnya, tapi kita bicara soal murnya. Mur yang cair, itu bicara soal penderitaan Kristus. Mur, penderitaan Kristus. Oke. Terus kayu manis itu bicara soal kemanisan atau dampak dari kematian Kristus. Kayu manis sama dengan dampak kematian Kristus. Kayu manis bicara soal dampak kematian Kristus. Terus tebu di situ, tebu atau jerangau itu adalah tumbuhan tanaman yang tumbuh di rawa-rawa, tumbuhnya tegak. Itu bicara soal kebangkitan. Tebu bicara soal kebangkitan. Kebangkitan Kristus. Terus lanjutkan ayat 24. Keluaran 30 ayat 24. Dan kayu teja 500 sikal ditimbang menurut sikal kudus, dan minyak zaitun 1 hin. Lihat ya, di sini ada kayu teja. Saya cuma mereview saja ya. Mereview tentang minyak urapan. Kayu teja ini adalah tumbuhan untuk usir serangga dan ular. Kegunaan kayu teja adalah untuk mengusir serangga dan ular. Ini juga merupakan dampak dari kebangkitan, yaitu mengalahkan kuasa-kuasa kegelapan. Sekali lagi, untuk mengalahkan kuasa kegelapan. Minyak zaitun sama dengan roh Allah. Artinya roh Allah yang majemuk. Roh Allah yang majemuk. Lihat ya, saudara perhatiin. Ini agak sulit, memang agak sulit. 4, 1, 2, 3, 4. 4 itu melambangkan ciptaan, melambangkan angka ciptaan di mana manusia adalah kepalanya. 4, melambangkan ciptaan di mana manusia adalah kepalanya. 1, itu melambangkan Allah yang manunggal atau Allah yang esa. Jadi 4 rempah ini bicara soal keinsanian Kristus. Dan 1 di sini minyak zaitun ini melambangkan roh Allah. Jadi 4 ditambah 1 adalah pembauran Allah, pembauran Allah. 4, pembauran Allah 1 sini dengan manusia 4 di sini. Bisa ngerti dah? Bisa nggak? 4 melambangkan ciptaan di mana manusia kepalanya. 1 itu melambangkan roh Allah. Jadi 4 bahan ini dicampur, ini melambangkan manusia. 1 di sini melambangkan roh Allah. Ini dicampur menjadi 1, melambangkan pembauran antara Allah dengan manusia. Namanya siapa? Kristus. Jadi Kristus adalah bauran antara Allah dengan manusia. Dia adalah Allah yang
sempurna. Semua unsur ini harus diproses, ditumbuk. Kristus pun harus diproses untuk menjadi korban yang berkenan bagi Allah. Sekali lagi, semua unsur ini harus diproses, ditumbuk, dihancurin. Kristus pun harus diproses, ditumbuk, dihancurin untuk menjadi korban yang berkenan bagi Allah. Sekali lagi saya bilang, kalau saudara mau menjadi korban yang berkenan bagi Allah, gimana caranya? Gimana caranya? Saudara harus merelakan diri saudara untuk diproses, ditumbuk, dihancurin. Oke? Siapa di sini sudah diurapi Tuhan? Kagak ada yang angkat tangan. Siapa di sini sudah diurapi Tuhan? Semua ya. Jadi saudara juga sebenarnya pembauran antara manusia dengan Allah. Dan sebenarnya ada urapan Allah di dalam saudara. Saudara menjadi manusia Allah. Man of God. Kalau saudara dibaur sama Allah, tidak bisa tidak saudara harus dibentuk dan diproses oleh Allah. Sakit lu, ditumbuk lu, hancurin harga dirinya, hancurin kepentingannya, hancurin keinginannya, hancur lebur. Sampai kita gak bisa bikin apa-apa lagi. Sampai kita nyerah total sama Tuhan dan kita bilang, Tuhan, terserah Engkau mau bikin apa sama aku. Suka-sukamu Tuhan. Sadar gak saudara? Saudara sama seperti Kristus kan? Ya kan? Saudara kan manusia. Dibaur sama Roh Allah. Tujuannya apa? Supaya saudara menjadi manusia Allah. Tujuannya itu. Ayat 9. Mazmur 45 ayatnya ke-9. Sorry. Mazmur 45 ayatnya ke-9. Ya. Mazmur 45 ayat ke-9. Segala pakaianmu berbau mur, gaharu dan cendana. Dari istana gading, permainan kecapi, menyekakan engkau. Lihat. Segala pakaianmu berbau mur, gaharu dan cendana. Dari istana gading, permainan kecapi, menyukakan engkau. Ini bicara soal kebajikannya. Pakaian itu bicara soal kebajikan Kristus. Kebajikan Kristus, atribut-atribut ilahi. Mur bicara soal kematian. Gaharu bicara soal kebangkitan. Jadi apa maknanya di sini? Maknanya apa di sini? Gading itu bicara kuat, kokoh, didasarkan pada kebangkitan, tidak terpatahkan. Terus di situ ada kata istana, istana gading, permainan kecapi menyukakan engkau. Artinya apa? Istana bicara soal gereja, istana bicara soal gereja. Gading bicara soal kuat, kokoh, yang dasarnya adalah kebangkitan, tidak terpatahkan. Artinya gereja yang berkenan adalah gereja yang dasarnya adalah kebangkitan atau hidup baru. Saya ulang sekali lagi, gereja yang berkenan adalah gereja yang dasarnya adalah kebangkitan atau hidup baru. Saudara gereja bukan? Gereja. Pertanyaan saya, saudara sudah hidup baru belum? Udah hidup baru belum? Atau baru hidup? Saya ulang sekali lagi, gereja yang kokoh, yang kuat, gading, didasarkan pada kebangkitan, gaharu. Didasarkan pada kebangkitan hidup baru dan mengajarkan
kematian, mur. Gereja harus mengajarkan kematian daging, kematian diri sendiri atau kematian ego. Supaya saudara hidup dalam hidup yang baru, kebangkitan. Nah, begitu saudara diajar tentang kematian daging atau kematian diri sendiri, baru saudara bisa berjalan dalam kebangkitan atau hidup yang baru. Ketika saudara berjalan dalam hidup yang baru, baru saudara bisa dikatakan menjadi gereja yang kokoh, yang kuat, yang tangguh. Saya bilang ya, kita mau dihantam sama badai sebesar apapun. Dihantam sama badai sebesar apapun, enggak goyah kita. Kita tetap teguh berdiri dan gua tetap mau eksis buat Tuhan. Gua mau tetap ada di dalam hadirat Tuhan. Gua gak akan kecewa sama Tuhan dengan cara apapun. Mau dihantam sebesar apapun badai itu. Sorry, maaf. Kalau you benar-benar gereja yang tangguh. Kalau you benar-benar hidup dalam hidup kebangkitan. Baru di situ kita bilang, ayo hantam. Saya tetap mau bersyukur sama Tuhan. Lihat di situ. Kecapi menyukakan kau. Kecapi menyukakan kau. Baru di situ dihantam. Kita tetap memuji Tuhan. Kita tetap menyukakan Tuhan lewat pujian-pujian kita. Kita tetap menyukakan Tuhan dengan cara hidup kita. Gampang gak masuk ke sini? Bukan susah lagi. Sangat susah. Oke, sampai sini bisa paham gak? Ya, jadi ini loh yang Tuhan mau sebenarnya. Gereja seperti apa? Gereja bukan gedung, bukan kumpulan nih. Tempat orang-orang ngerumpi, bukan. Gereja adalah saudara dan saya. Saya tanya, saudara kokoh nggak di dalam Tuhan? Kuat nggak di dalam Tuhan? Baru kena badai sedikit udah nangis. Gereja nggak boleh cengeng. Gereja harus tangguh, gereja harus kuat. Oke. Saudara perhatian ya. Ketika saudara masih kanak-kanak, ketemu temen yang lebih gede dikit, disenggol, nangis kita. Tapi begitu kita sudah gede, disenggol, nangis gak? Kenapa gak nangis? Kenapa gak nangis? Bukan udah kuat, malu. Malu, nangis. Sorry, maaf saya bilang ya. Berapa banyak orang Kristen hari ini tidak tahu malu. Baru hantam sedikit. Wah! Kuat dong. Kuat dong. Kokoh dong. Kayak gading. Ayo sama-sama kita hidup dalam hidup kebangkitan. Mari sama-sama saudara, kita hidup dalam hidup yang baru. Sekarang kita masuk dalam pujian dari Kristus kepada mempelai-mempelainya. Kita lihat di ayat 10. Mazmur 45 ayat 10. Di antara mereka yang disayangi terdapat putri-putri raja. Di sebelah kananmu berdiri permaisuri berpakaian emas dari Ofir. Lihat ya. Putri raja adalah milik kepunyaan Allah. Saudara disebut dua di sini, putri raja dan juga permaisuri. Di satu sisi, saudara adalah anak, amin. Di sisi lain, saudara duduk bersandingan dengan dia sebagai mempelai. Saya ulang, di satu sisi, saudara adalah milik kepunyaan Allah. Saudara sangat disayang sama Allah.
Tapi di sisi lain, saudara adalah mempelai Kristus. Semua kita punya status bangsawan. Semua kita statusnya bangsawan. Tapi satu hari yang memerintah itu hanya permaisuri. Saya ulang, status saudara masih bangsawan sekarang. Tapi satu hari, benar gak saudara jadi permaisuri? Saudara duduk bersandingan gak sama dia? Permaisuri adalah pemenang seperti Kristus adalah pemenang. Kita akan jadi mempelai Kristus yang menang seperti Kristus yang menang. Di ayat 9 dikatakan gereja itu kuat, kokoh. Di ayat 10, gereja harus berpakaian emas dari Ofir, yaitu berpakaian kebenaran yang hakiki, kebenaran yang murni. Saudara harus berpakaian kebenaran yang murni. Tidak bisa tidak dan tidak bisa ditawar-menawar. Saya ulang sekali lagi. Saudara milik kesayangan Yesus? Saudara anak-anak Tuhan, rindu gak saudara suatu hari bersandingan sama Yesus sebagai mempelai? Rindu? Sejauh mana kerinduan kita? Kalau saudara rindu benar, saudara pasti bernyangkal diri mulai hari ini. Saudara hidup dalam penyangkalan mulai hari ini. Kita gak bisa lagi ikutin kemauan kita. Firman Tuhan bilang, jangan ikuti hawa nafsumu yang menuju pada kebinasaan. Gak bisa. Kita mulai ikuti kemauan Tuhan yang menuju pada kemuliaan. Amin. Oke, ayat 11, kita masuk di ayat 11. Jadi yang ayat 10, gereja harus berpakaian kebenaran yang hakiki. Saudara benar disayang Tuhan, tapi apakah saudara akan jadi mempelai Tuhan? Itu yang harus kita gumulkan. Ayat 11, ya. Mazmur 45 ayat 11. Dengarlah, hai putri, lihatlah dan sendengkanlah telingamu, lupakanlah bangsamu dan sisi rumah ayahmu. Ini kata yang luar biasa loh. Ini ayat yang luar biasa. Apa di situ? Dengarkan hai putri. Lihatlah, sedengkanlah telingamu. Lupakan bangsamu, lupakan seisi rumah ayahmu. Coba saudara lihat, identik gak sama Matius 10 ayat 38? 34 sampai 38. Matius 10 ayat 34 sampai 38. Matius 10 ayat 34. Jangan kamu menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi. Aku datang bukan untuk membawa damai, melainkan aku datang untuk membawa pedang, bukan membawa damai. Terus? Matius 10 ayat 35. Sebab aku datang untuk memisahkan orang dari ayahnya. Aku datang untuk memisahkan orang dari ayahnya. Terus? Anak perempuan dari ibunya, menantu perempuan dari ibu mertuanya. Terus ayat 36. Matius 10 ayat 36. Dan musuh orang ialah orang-orang sisi rumahnya. Lihat, ini firman yang sangat kontroversi. Musuh orang adalah seisi rumahnya. Terus, bukan berarti seisi rumah kita musuhin. Jangan terjemahkan firman Tuhan dengan cara yang salah. Dengan cara daging, gak bisa. Kenapa? Karena dengan kebenaran, engkau akan jadi seteru bagi banyak orang. Karena kebenaran, engkau akan dibenci oleh banyak orang. Terus, ayat 37. Matius 10 ayat 37. Barang siapa mengasihi bapa atau ibunya lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Terus, ia tidak layak bagiku. Dan barang siapa mengasihi anaknya, laki-laki atau perempuan,
lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. 38. Matius 10 ayat 38. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak layak bagiku. Apa sih maknanya? Sama nggak sih sama yang tadi di Mazmur 45 ayat 11? Mazmur 45 ayat 11. Sama nggak? Identik nggak? Identik nggak? Gereja harus menjadikan Kristus sebagai pusat pemerintahannya. Gereja harus menjadikan Kristus sebagai yang utama di dalam hidupnya. Kalau saudara nggak menjadikan Kristus sebagai yang utama, engkau akan hidup dengan kepentingan-kepentinganmu dan keinginan-keinginanmu. Sorry, maaf, engkau tidak pernah akan mengutamakan Tuhan di atas segala-galanya. Saya ulang ya, engkau tidak pernah akan mengutamakan Tuhan di atas segala-galanya. Kenapa? Karena di atas Tuhan masih ada keinginan kita. Di atas Tuhan masih ada kepentingan kita. Di atas Tuhan masih ada ego-ego kita. Dan kita tidak menjadikan Tuhan sebagai yang utama dalam hidup kita. Kenapa Tuhan bilang ayah, ibu mertua, ini bicara soal ikatan. Tuhan cuma bilang, gua gak mau ya lu terikat dengan apapun yang ada di dunia. Tuhan cuma mau kamu terikat sama dia. Itu aja. Kenapa? Karena yang di dunia, sebaik apapun yang kita lihat hari ini, saya lihat hari ini, suatu hari pasti saya nggak bisa lihat lagi. Pasti saya nggak bisa lihat lagi suatu hari. Betul nggak? Tapi saudara melihat Tuhan abadi loh. Abadi loh bertemu Tuhan. Amin. Gereja harus menjadikan Kristus sebagai pusat pemerintahannya. Berjalan dalam kehendaknya. Berjalan dalam kehendaknya. Jadikan dia segala-galanya dalam hidupmu. Jangan terikat dengan apapun yang ada di dunia. Tapi mulai ikatkan dirimu dengan Tuhan. Ayat 12. Mazmur 45 ayat 11, ayat 12. Biarlah raja menjadi gairah karena keelokanmu. Raja menjadi gairah. Raja menjadi gairah karena keelokanmu. Terus? Sebab dialah Tuhanmu. Sebab dialah Tuhanmu. Terus? Sujudlah kepadanya. Sujudlah kepada dia. Seberapa kerinduan kita untuk menghadap dia dan sujud kepada dia. Ketika saudara sujud di hadapan dia, oh rupanya itu keelokannya. Sejauh mana saudara merendahkan diri di hadapan Tuhan, di situ tertampak keelokanmu di hadapan Tuhan. Saya ulang ya, sejauh mana engkau menundukkan diri di hadapan Tuhan, di situ akan terlihat keelokanmu. Tuhan akan melihat engkau, wih elok banget ini. Kenapa? Karena sujud terus di hadapan Tuhan, artinya menyerahkan diri total kepada Tuhan. Amin. Jadi Tuhan mau kita kembali pada ciptaan yang semula, perfect, sangat sempurna. Itu yang Tuhan mau. Gimana ya caranya Tuhan, saya masih daging, saya masih ego. Gimana caranya? Tuhan bilang berbaur sama aku. Roh Allah sama kita jadi satu. Dan begitu jadi satu, seperti berapa minggu lalu saya bilang, kita dibentuk, diproses. Sekali lagi ya, saya ulang tentang tanah liat ya. Tanah liat, keras, dicampur air, Roh Kudus, mulai lembut. Begitu lembut, nggak biasa, nggak didiamin begitu aja, tapi dibanting-banting dulu. Dibanting-banting dulu, dibanting-banting dulu, dibanting-banting dulu. Sampai benar-benar lembut.
Kalau saudara tidak pernah jadi lembut, saya bilang, you akan dibanting terus. Dibanting terus sampai kamu lembut. Bermasalah terus loh, seumur hidup. Sampai kamu lembut. Betapa kerasnya kita, betul gak? Saya bilang sekali lagi, betapa kerasnya kita. Sampai hari ini, kita belum jadi lembut-lembut. Adonan. Pernah bikin kue ya? Oh iya ya. Kalau tepung aja apa artinya? Bisa jadi kue nggak? Nggak dicampur apa-apa? Nggak ya? Nggak bisa jadi kue. Bahkan kue rangi pun harus dicampur dengan sesuatu. Nggak bakal bisa jadi. Unsur air itu yang bisa menyatukan tepung itu jadi adonan. Begitu udah jadi adonan, dipejek-pejek ya. Dipejek-pejek ya. Ini proses yang sangat menyakitkan, dipejek-pejek. Kadang suka pakai gilingan tuh. Waduh, digiling gitu. Saya bilang ya, tambah keras engkau, tambah lama pembentukannya. Saya ulang, tambah keras kita, tambah sakit pembentukannya. Tuhan jahat? Enggak. Tuhan mau bawa kamu ke surga kok. Tuhan mau bawa kamu ketemu Dia. Dia rindu untuk ketemu sama saudara. Tapi gimana caranya? Tuhan bilang, tanpa kekudusan tidak seorang pun dapat melihat Allah. Gimana caranya kamu bisa melihat Allah? Gimana caranya kamu bisa berjumpa Allah? Kalau kamu gak kudus-kudus, satu-satunya cara kamu harus dibentuk. Diproses. Aduh Pak, sifat saya masih begini Pak, emosional. Saya bilang ya, bersyukur kalau kamu masih diberi kesempatan hari ini. Kamu masih diberi nafas hari ini. Pegang. Masih ada nafas? Masih? Bersyukur sama Tuhan, terima kasih Tuhan. Silakan bentuk saya terus. Bentuk saya terus Tuhan. Sakit Tuhan, enggak apa-apa. Yang penting saya jadi sempurna. 13. Mazmur 45 ayat 13. Putri Tirus datang dengan Putri Tirus itu bicara soal bangsa-bangsa dunia. Terus? Datang dengan pemberian-pemberian, orang-orang kaya di antara rakyat akan mengambil muka kepadamu. Iya. Artinya apa di sini? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Tidak bisa tidak kalau saudara adalah mempelai Kristus. Tidak bisa tidak saudara akan jadi berkat bagi banyak orang. Tidak bisa tidak saudara pasti jadi berkat buat orang lain. Dimanapun saudara ada, di situ ada damai sejahtera. Itu loh. Lihat ya, dunia lagi membutuhkan apa sekarang? Dunia lagi butuh apa sebenarnya? Kedamaian. Dunia lagi butuh damai. Tapi dunia gak bisa dapat damai dengan adanya uang, adanya usaha, udah bisnis besar. Nggak bisa damai, tetap nggak bakal bisa damai. Damai itu ada pada Kristus yang ada di dalam saudara dan di dalam saya. Gimana caranya saudara membawa damai kepada dunia? Ayo saudara dan saya, kita semua harus bawa damai pada dunia. Oke. Kita bawa jadi berkat bagi banyak orang. Ayat 14. Mazmur 45 ayat 14. Indahan belaka putri raja itu di dalam. Pakaiannya berpankan emas. Lihat ya, keindahan belaka putri raja. Keindahan saudara itu tidak bisa dipungkiri. Dengan pakaian emas. Gereja, pakaian itu bicara soal perbuatan. Jadi gereja itu luhur dalam perbuatan. Luhur dalam perbuatan. Gereja menampakkan emas itu keilahian.
Pakaian itu artinya kita tersembunyi di dalamnya. Betul? Kita tersembunyi di dalam Kristus. Emas melambangkan keilahian. Emas juga bicara soal perbuatan yang luhur. Jadi gereja harus menampilkan perbuatan yang luhur. Gereja harus menampilkan keilahian. Saudara lihat di sini. Saudara lihat mulai dari tabut perjanjian, mesbah roti sajian, meja roti sajian, dan mesbah ukupan. Saudara perhatiin, semua bahan dasarnya dari kayu, betul gak? Kayu itu menandakan keinsanian, kemanusiaan. Tapi harus ditutup dengan emas yang adalah keilahian. Jadi kita nih wujudnya tetap manusia. Tapi perbuatan kita harus luhur. Nggak bisa nggak? Gimana ya caranya ya? Gimana ya caranya ya saya bisa sampai ke titik itu? Saudara, saya bilang ya saudara nggak bakal bisa sampai ke titik itu kalau saudara nggak pernah begini. Nggak akan saudara sampai ke titik itu kalau saudara nggak pernah lipat tangan, tutup mata, bersekutu sama Tuhan. Nggak pernah bisa deh. Percaya. Ya. Karen bergaul sama saya. Sifat dan karakter saya ada pada dia sedikit banyak. Dengan siapa engkau bergaul, saya ulang sekali lagi. Dengan siapa engkau bergaul, itu terlihat dari cara hidupmu. Bagaimana engkau menghabiskan hidupmu, waktu-waktu hidupmu. Itu terlihat dari dengan siapa engkau bergaul. Kalau engkau bergaul dengan Tuhan, engkau akan menghabiskan waktumu untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Lihat ya, kalau engkau masih bergaul dengan dunia, bergaul dengan kepentingan diri sendiri, bergaul dengan dunia, dan kurang bergaul dengan Allah, saya bilang sama saudara, itu akan terlihat dari sifat dan karaktermu hari ini. Saya ulang ya, terlihat sifat dan karaktermu itu dengan siapa engkau bergaul. Oke? Saudara bergaul dengan orang-orang kudus, cepat atau lambat, saudara akan jadi kudus. Jangan sampai saudara bergaul dengan orang kudus jadi rusak. Oke? Kita bergaul dengan orang kudus, kita dikamiri, jangan kita mengkamiri. Oke, sampai sini paham? Oke, ini pakaian berpakankan emas. Saya bilang, ini pakaian lapis pertama. Sekarang kita lihat ayat 15. Mazmur 45 ayat 15. Dengan pakaian bersulam berwarna-warna ia dibawa kepada raja. Anak-anak darah mengikutinya, yakni teman-temannya, dan didatangkan untuk dia. Dengan pakaian bersulamkan warna-warni ia dibawa kepada raja. Pakaian pertama itu lapis pertama bersalutkan emas. Yang pakaian lapis kedua adalah pakaian berwarna-warni. Kristus sebagai pembenar. Pakaian lapis pertama. Lapis kedua, Kristus disulam di dalam kita. Disulam di dalam kita. Artinya Kristus menyatu dengan kita. Bersulam. Artinya Kristus benar-benar sudah menyatu dengan kita. Baru saudara bisa dibawa ke hadapan Raja. Oke, jadi gini. Ini mau ada pernikahan nih, pernikahan raja nih, pernikahan anak domba. Gimana caranya saudara masuk di dalam pernikahan anak domba?
Gimana caranya? Satu, saudara harus memakai Kristus. Karakter saudara, sifat saudara, benar-benar sifat dan karakter Kristus. Tidak lagi egois, tidak lagi mementingkan kepentingan diri sendiri. Oke, yang pertama. Ada wujud keilahian, ada wujud keilahian. Pribadi kita luhur. Nah, lapis kedua adalah menyatunya kita dengan Kristus. Pakaian lapis kedua, kita menyatu benar-benar dengan Kristus. Kita menyatu dengan Kristus. Lapis kedua, kita disulam menyatu dengan Kristus. Pakaian lapis pertama, catat aja, pakaian lapis pertama supaya saudara bisa berdiri di hadapan Allah. Pakaian lapis kedua adalah karakter Allah. Saudara miliki nggak karakter Allah? Coba, miliki dia karakter Allah di dalam kita. Apakah saudara pemaaf? Apakah saudara pendendam? Apakah saudara penuntut? Apakah saudara pemberi? Apakah saudara pembawa damai? Apakah saudara pembawa bising? Apakah saudara mau menyerah sama Tuhan? Ataukah saudara mau menyerah sama keadaan? Pakaian lapis pertama, supaya saudara kuat berdiri di hadapan Allah. Pakaian lapis kedua, supaya saudara memiliki karakter Allah. Supaya saudara bisa dibersandingan dengan raja. Pakaian pertama itu emas. Tapi pakaian kedua itu ditenun, disulam. Saudara menyatu dengan Kristus dalam berbagai hal. Saudara memiliki sifat dan karakter Dia. Saudara memiliki hidup Dia. Dimanapun saudara ada, di situ Kristus ada. Aduh, nggak mudah loh, masuk jadi mempelai Kristus itu nggak mudah. Saya rindu, saya punya kerinduan satu, supaya kita semua termasuk saya, punya kerinduan yang sedemikian hebat sama Tuhan. Punya kerinduan yang sedemikian hebat sama Tuhan, supaya kita semua mau diubah sama Tuhan. Dan kita semua rela untuk berubah. Amin. Ayat 16. Mazmur 45 ayat 16. Dengan sukacita dan sorak-sorai mereka di bawah. Mereka masuk ke dalam istana raja. Iya. Istana yang pertama gereja. Istana yang kedua Yerusalem baru. Istana yang pertama gereja. Istana yang ini bicara soal Yerusalem baru. Artinya saudara sudah menang atas dosa. Mau nggak masuk sampai ke tingkat ini? Mau nggak saudara benar-benar rindu nggak jadi mempelai Kristus? Ayo sama-sama kita perbaiki diri kita. Yuk sama-sama kita perbaiki diri kita. 17. Mazmur 45 ayat 17. Para bapa leluhurmu hendaknya diganti oleh anak-anakmu nanti. Engkau akan mengangkat mereka menjadi pembesar di seluruh bumi. Oke. Bapak-bapak leluhurmu, engkau akan diberi hukum yang baru. Dulu Tuhan memberi kita hukum, namanya Taurat. Tapi Tuhan memberi kita hukum yang baru, namanya kasih karunia. Taurat menyingkapkan dosa. Kasih karunia menyelesaikan dosa. Kita mungkin bilang, Tuhan bagaimana caranya saya berubah? Saudara nggak akan bisa berubah kalau Kristus nggak ada di dalam saudara. Itu aja. Kalau saudara mau berubah, pastikan Kristus ada di dalammu, bangun hubungan dengan Dia. Bangun hubungan dengan Dia. Baru saudara bisa berubah. Sebagai penutup ayat ke-18. Mazmur 45 ayat 18.
Aku memasyurkan namamu turun-temurun. Sebab itu bangsa-bangsa akan bersyukur kepadamu untuk seterusnya dan selamanya. Lihat, aku akan memasyurkan namamu turun-temurun. Aku akan menjadi saksi Tuhan sampai keturunanku, keturunanku, keturunanku yang berikutnya. Biarlah semua keturunan kita akan memasyurkan nama Tuhan. Di situ buktinya saudara adalah mempelai Kristus. Lihat ya, satu orang bertobat, seluruh seisi surga bersorak-sorai. Bagaimana jadinya ketika satu orang benar yang sempurna kembali kepada Tuhan? Bukankah surga begitu ramai menyambut datangnya seorang mempelai yang sudah dibentuk dan menang atas dunia ini? Ayo sama-sama saudara, kita bukan hanya bergereja, tapi kita benar-benar bertuhan. Saya ulang ya, saudara bergereja, tapi apakah saudara bertuhan? Kita bukan hanya bergereja, tapi bertuhan. Yang artinya bertuhan, artinya sifat dan karaktermu adalah sifat dan karakter Yesus yang adalah Tuhanmu. Ayo sama-sama kita semua berubah. Kita dipanggil sama Tuhan, betul, jadi orang-orang kesayangannya. Tapi apakah kita akan menjadi mempelainya? Jawaban ada di tangan kita. Keputusan yang kita ambil hari ini menentukan masa depan kita di kekekalan. Tuhan berkati. Amin.